Hello student, mungkin kita sering mendengar nih, ada wilayah pegunungan, ada wilayah pemukiman elit, dan ada juga wilayah iklim tropis. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan wilayah? Salam geografi, kali ini Pak Maul akan membahas bab tentang konsep wilayah dan tata ruang nih student. Pertama, Pak Maul akan jelasin tentang definisi wilayah student. Apa sih yang dimaksud dengan wilayah itu? Nah, ini dia. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya dibedakan dengan daerah yang lain berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi intinya, wilayah itu adalah bagian dari permukaan bumi atau suatu kawasan yang dibedakan berdasarkan. Nah, inti kedua dari pengertian wilayah adalah karakteristik tertentu. Kira-kira karakter apa saja sih yang bisa membedakan suatu wilayah dengan wilayah lain student? Nah, ini dia karakteristik fisik dan non-fisik. Karakter fisik, contohnya apa? Contohnya, misalkan di sini ada iklim dan juga misalkan berdasarkan fauna. Berdasarkan iklim, misalkan ada wilayah iklim tropis, subtropis, sampai ke wilayah kutub. Kalau berdasarkan fauna, ada yang tahu nggak? Nah, contohnya, misalkan fauna asiatis yang ada di wilayah Indonesia bagian barat, dan juga fauna australis yang ada di Indonesia bagian timur. Itu dia student, wilayah berdasarkan ciri fisik. Sekarang yang berikutnya nih, non-fisik. Non-fisik ini berkaitan dengan sosial atau kehidupan manusia. Contohnya misalkan kawasan pemukiman. Ada kawasan pemukiman elit, di mana di situ ada banyak sekali rumah, yang tapi semua rumahnya itu mewah. Nah, makanya dia membentuk suatu wilayah atau wilayah pemukiman elit. Itulah dia contoh dari pemukiman secara non-fisik student. Gimana? Jelaskan bedanya wilayah fisik dan non-fisik? Sekarang Pak Maul akan jelasin nih beberapa istilah yang mungkin bisa buat student bingung terkait dengan wilayah. Apa aja sih istilahnya? Pertama, Pak Maul akan menjelaskan tentang lokasi dulu. Apa sih yang dimaksud dengan lokasi? Lokasi adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya gimana Pak Maul? Contohnya, di Aceh terjadi bencana tsunami. Nah, di mana tuh lokasinya sudah? Tentu di Aceh. Berikutnya daerah. Nah, kalau daerah adalah suatu wilayah teritorial yang memiliki batas administratif atau kewenangan. Intinya, berarti di batas administratif, kuncinya adalah di situ. Contohnya apa Pak Maul? Contohnya, seperti wilayah provinsi, terus ada wilayah kabupaten, wilayah kecamatan, dan lain-lain. Berikutnya, kawasan student. Kawasan ini adalah suatu wilayah yang dibentuk berdasarkan tujuan tertentu. Jadi kuncinya adalah tujuan. Contohnya apa student? Contohnya kawasan hutan lindung. Kira-kira apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melindungi ekosistem di kawasan tersebut. Gimana student? Udah jelas kan 3 istilah terkait dengan wilayah? Jangan sampai kebalik-balik ya, oke? Berikutnya, yang terakhir, Pak Maul akan menjelaskan 2 jenis wilayah. Sekarang, kita akan cari tahu apa sih yang dimaksud sama wilayah formal. Jadi, wilayah formal itu adalah wilayah yang terbentuk berdasarkan keseragaman wilayah. Jadi, keseragaman kuncinya. Contohnya, misalkan wilayah pegunungan. Kenapa sih itu disebut sebagai wilayah pegunungan? Karena di situ terdiri dari gunung-gunung. Jadi banyak gunung, sehingga disebut wilayah pegunungan. Ciri-cirinya apa sih? Homogen. Berikutnya, statis. Apa sih yang dimaksud dengan homogen? Homogen ini adalah maksudnya seragam. Pak Maul tadi udah nyontohin, gunung, artinya dia seragam.
Berikutnya adalah statis. Statis itu tetap, ya selama dalam jangka waktu yang lama. Misalkan tadi pegunungan dalam waktu sekian ratus tahun, belum tentu dia berubah ya, akan tetapi tetap terus sebagai pegunungan. Nah, itulah maksud dari homogen dan statis. Gimana student? Gampang kan terkait dengan wilayah formal? Sekarang Pak Maul jelasin jenis wilayah yang lain, yaitu fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang terbentuk berdasarkan fungsi suatu wilayah terhadap wilayah yang lain. Ingat, kata kuncinya adalah fungsi. Contohnya apa Pak Maul? Contohnya, misalkan wilayah pusat pertumbuhan, Jakarta dengan Bogor. Jakarta sebagai pusat pertumbuhan memiliki fungsi terhadap kota Bogor. Misalkan, sebagai tempat untuk lapangan pekerjaan. Selain itu, barang-barang elektronik dan juga otomotif disediakan untuk warga yang ada di kota Bogor. Itu contohnya student. Sekarang kita bahas ciri-cirinya ya. Tadi wilayah formal ciri-cirinya homogen, fungsional berarti heterogen. Kalau tadi wilayah formal statis, berarti wilayah fungsional dinamis. Sekarang kita jelasin ya, heterogen itu artinya beragam. Contohnya, Jakarta dan Bogor, kondisinya berbeda sehingga masuk ke dalam wilayah fungsional. Berikutnya, dinamis ini kelihatan banget Jakarta. Kan kelihatan maju duluan sebagai pusat pertumbuhan. Sementara kota lain seperti Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, tadinya itu belum semaju sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, Depok, Bekasi, Tangerang, juga Bogor sekarang hampir menjadi pusat pertumbuhan yang sangat pesat karena dipengaruhi juga oleh Jakarta. Ini membuktikan adanya perubahan, misal nggak terus pertanian tapi juga berubah menjadi pemukiman, kemudian nggak hanya pemukiman kelas bawah tapi terus akhirnya muncul pemukiman kelas elit di kota-kota yang ada di sekitar pusat pertumbuhan tadi. Gimana? Gampang banget bukan? Buat bedain wilayah formal dan wilayah fungsional. Oke, kalau gitu Pak Maul pamit ya. See you. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.